Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi virtual kali ini. Sholawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Bapak Yadi Fahmi Arifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam dan rekan-rekan sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah. Manusia adalah makhluk sosial, salah satunya ditandai dengan adanya muamalah. Di antara manusia, muamalah artinya kerjasama. Menurut istilah syara, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang sudah ditentukan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, pemodalan usaha bersama, dan lain-lain. Muamalah ini sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lain menurut cara-cara tertentu atas dasar suka sama suka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul bai'a wa harramar roba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Dasar-dasar hukum jual beli. Yang pertama yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Lalu yang ketiga yaitu Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya kecuali dengan jalan perniagaan dengan rasa suka sama suka di antara kamu. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual, lalu yang kedua adanya pembeli, serta yang ketiga adanya barang yang dijual, yang keempat adanya harga, yang kelima ucapan ijab qabul. Lalu syarat penjual dan pembeli, yang pertama berakal sehat, yang kedua atas kehendaknya sendiri, dan yang ketiga balik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yusi. Syarat-syarat dan harga. Yang pertama suci barangnya, yang kedua dan manfaatnya, yang ketiga dapat dikuasai, yang keempat milik sendiri, dan yang kelima diketahui kadar barang dan harganya. Kemudian syarat ijab qabul. Syarat ijab qabul yang pertama, ijab harus sama dengan qabul. Yang dimaksud sama di sini adalah sama dalam ukuran, kuantitas, sifat, tempo, dan lainnya. Yang kedua, ijab harus bersambung dengan qabul di majelis akad. Lafaz atau perbuatan yang menunjukkan ijab qabul harus jelas. Kemudian yang ketiga, setidaknya bahasa dan kebiasaan setempat dapat mengetahuinya. Kemudian khiyar. Khiyar adalah memilih salah satu di antara dua pilihan, yaitu meneruskan jual beli. Macam-macam khiyar itu ada tiga. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, dan yang ketiga khiyar aibi atau khiyar cacat. Larangan dalam jual beli. Yang pertama jual beli dengan cara menipu. Yang kedua memperjualbelikan barang yang subhat. Yang ketiga jual beli untuk menimbun
barang agar mendapat keuntungan yang berlimpah. Yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Pembahasan kedua yaitu tentang utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan atau dibayar dengan jumlah yang sama dengan barang yang dipinjamnya. Hukum memberikan hutang adalah sunnah, sama halnya tolong menolong, dan hukum utang piutang bisa menjadi wajib jika orang yang menerima hukum itu sangat memerlukan. Unsur-unsur utang piutang: yang pertama orang yang berutang, yang kedua orang yang memberi hutang, yang ketiga objek utang piutang. Syarat utang piutang: yang pertama ijab qabul, yang kedua harta benda, yang ketiga akad utang, dan yang keempat saling menguntungkan. Pengertian gadai. Gadai adalah pergantian suatu benda yang berupa harta dan ada harganya, dijadikan sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika tidak dibayar. Kemudian syarat gadai: yang pertama ijab qabul, yang kedua harta yang digadaikan ialah benda yang sah untuk dijual. Yang ketiga orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai berakal dan baligh. Yang keempat, tidak merugikan orang yang gadai. Yang kelima, tidak merugikan orang yang menerima gadai. Kemudian, rukun-rukun gadai: yang pertama orang yang berakad, ar-rohan atau al-murtahin. Yang kedua sigat, lafad, ijab, dan qabul. Yang ketiga utang, al-marhum bih. Kemudian yang keempat, harta yang dijadikan jaminan atau almarhum. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Kali ini tentang sewa menyewa. Sewa menyewa adalah transaksi untuk memanfaatkan barang antara penyewa dan yang menyewa dengan syarat tertentu. Adapun rukun sewa menyewa yaitu: yang pertama ada sewa dan penyewa. Syaratnya adalah yang pertama berakal, lalu tidak dipaksa, yaitu dan baligh, serta keduanya tidak mubazir. Lalu adapun batalnya sewa menyewa. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa antara lain terjadinya aib pada barang sewaan, rusaknya barang atau yang disewakan, berakhirnya masa perjanjian, dan adanya uzur. Barang yang boleh disewa diantaranya barang yang bermanfaat seperti rumah, sawah, mobil, motor, kebun, kolam, dan lain-lain. Lalu jasa atau tenaga yang memberikan manfaat. Adapun hal-hal yang dilarang dalam sewa menyewa: yang pertama, sewa menyewa barang untuk keperluan maksiat. Yang kedua, menyewakan badan atau kehormatan diri. Yang ketiga, jasa yang melanggar hukum agama. Lalu kita akan membahas tentang kerjasama. Secara umum, kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong, yaitu kerjasama yang tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya saling bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat maksiat dan permusuhan. Kerjasama yang berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan, dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri yang terjadi antara pemilik modal dan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain menyediakan tenaga. Kerjasama ini disebut dengan mudharabah.
antara sesama pekerja untuk mendapatkan upah bersama disebut dengan syarikat abadan. Sedangkan kerjasama antara sesama pemilik modal disebut dengan syarikat atau inan, dan kerjasama sesama pemilik modal yang saling menguasakan kepada sebagian di antaranya untuk berusaha yang disebut syarikat mufawadah. Lalu ada pula rukun kerjasama. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun kerjasama ada dua, yaitu ijab dan kabul atau akad. Yang menentukan adanya syirkah atau kerjasama. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang bertekad dan harta berada di luar pembahasan akad, seperti dalam akad jual beli. Dijelaskan juga oleh Al-Rahman Al-Jiziri bahwa rukun syirkah ada dua orang atau pihak yang berserikat. Sihat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Selanjutnya, syarat kerjasama. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah, yaitu yang pertama, sesuatu yang berkalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang pertama, yang berkenan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang kedua, yang berkenan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, sesuatu yang berkalian dengan syirkah mal atau harta. Atau dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah alat pembayaran seperti gunai, rial, rupiah, dan lain-lain. Lalu yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Lalu sesuatu yang berkalian dengan syarikat mufawadah, bahwa dalam mufawadah disyaratkan modal harus sama. Lalu bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Lalu bagi yang dijadikan objek akal disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Lalu adapun syarat yang berkalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang berkalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, balik, dan pintar. Sedangkan menurut Idris Ahmad, syarat-syarat syirkah antara lain: yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil bagi yang lainnya. Lalu mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya. Baik, kesimpulannya, muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun yang tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam semesta atau alam sekitarnya. Beberapa prinsip dalam muamalah ialah hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Muamalah yang dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan muamalah dilakukan atas dasar keadilan. Terima kasih.